Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesi Fitria, peserta PKDP UIN STS Jambi 2026. Halo mahasiswa biologi di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang morfologi daun. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini ada 4. Ini bisa dibaca ya satu-satu. Kemudian tujuan pembelajarannya menjelaskan pengertian daun, perbedaan daun lengkap dan tidak lengkap, dan bentuk daun. Kemudian membedakan pertulangan daun, menjelaskan daun terspesialisasi dan juga contohnya, kemudian menjelaskan daun majemuk dan bagaimana fungsi dari daun majemuk tersebut. Nah, ini ada beberapa gambar daun, ada gambar bentuk daunnya berbeda ya. Ini ada yang bentuknya bulat gitu ya, ada yang bentuk jantung bahkan ya. Ini macam-macam bentuk dari gambar daun. Nah, saya mau bertanya, apakah Anda memperhatikan daun mangga, kelapa, bahkan daun pisang dan kaktus? Apakah bentuk mereka sangat berbeda? Nah, menurut Anda apakah perbedaan tersebut hanya membedakan jenis daun, dan apakah ada kaitannya dengan fungsi dan kemudian kemampuan tumbuhan beradaptasi terhadap lingkungannya? Nah, untuk lebih jelas kita akan bahas materi daun berikut. Nah, daun, ini pengertian daun ya. Daun itu adalah salah satu organ vegetatif tumbuhan, umumnya pipih, warnanya hijau dan juga tumbuh pada batang atau cabang. Nah, daun ini adalah organ ketiga pada tumbuhan setelah akar dan batang. Nah, ini dia daun ya. Fungsinya apa? Fungsinya itu sebagai tempat terjadinya fotosintesis, kemudian tempat pertukaran CO2 dan juga melepaskan O2. Kemudian juga tempat penguapan air dari tumbuhan atau kita kenal dengan istilah transpirasi. Dan juga respirasi, proses pernapasan pada tumbuhan, dan terakhir itu menyimpan cadangan makanan. Itu fungsi dari daun. Nah, sebenarnya daun itu terbagi dua, daun lengkap dan daun yang tidak lengkap. Daun lengkap itu memiliki 3 bagian dari daun. Yang pertama itu pelepah daun, kemudian tangkai daun, dan helaian daun. Nah, ini disebut dengan daun lengkap. Jika dia tidak memiliki salah satu dari bagian daun, nah dia terkenal dengan daun yang tidak lengkap. Seperti di gambar samping ini ada helaian daun dan juga tangkai daun saja pada daun ini. Berarti daun ini merupakan bagian daun yang tidak lengkap. Bagaimana perbedaan daun lengkap dan tidak lengkap? Ini ada 3 aspek. Yang pertama itu bagian penyusunnya, strukturnya, dan juga contoh. Pada daun lengkap, bagian daunnya itu memiliki pelepah, tangkai daun, dan juga helaian daun. Kemudian strukturnya tentu lebih lengkap karena memiliki ketiga dari bagian daun. Contohnya pada apa? Pada daun pisang, pada daun kelapa, dan juga daun pinang. Sedangkan daun yang tidak lengkap, dia tidak memiliki salah satu daun yang lengkap, misalnya tidak mempunyai tangkai daun atau tidak mempunyai pelepah daun. Berarti dia salah satu kehilangan dari bagian daun yang lengkap. Struktur untuk daun lengkap itu tentu lebih lengkap, sedangkan untuk daun yang tidak lengkap tentu strukturnya lebih sempurna. Apa contohnya daun lengkap itu pada pisang, pada pohon kelapa, atau pohon pinang. Yang tidak lengkap bisa kita ketemukan di pohon jambu ya, daun jambu, daun mangga, bahkan daun jagung. Itu contoh dari tumbuhan yang tidak memiliki daun yang lengkap. Kita masuk ke pertulangan daun. Nah, tulang daun itu ada 4 jenisnya. Ada daun yang menjari, kemudian menyirip, sejajar, bahkan melengkung. Untuk pertulangan yang menjari, dia pada tulang daunnya, pada pangkal itu
berbentuk seperti jari-jari tangan dan itu menuju ke ujung daun. Kemudian pada daun yang menyirip, daun ini memiliki tulang utama. Nah, tulang utamanya ini nanti tumbuh pertulangan cabang tulang dan membentuk seperti sirip ikan. Kemudian pada daun yang sejajar, nah daun ini memiliki tulang yang daunnya tersusun dari tulang-tulang yang lurus dari pangkal hingga ujung daun. Nah, dia digolongkan menjadi petulangan daun yang sejajar. Kemudian daun yang melengkung. Nah, untuk daun yang melengkung memiliki bentuk tulang melengkung dari pangkal hingga ujung daun. Kayak daun seperti ini, berbentuk lengkungan seperti ini ya. Terlanjut ke bentuk helaian daun. Nah, bentuk helaian daun ini banyak sekali bentuknya. Bisa kita lihat dari bentuknya bulat, delta, garis ya. Kemudian ginjal, jarum, jantung, bahkan ada yang berbentuk segitiga. Nah, ini berdasarkan variasi daun, tentu bentuk dari helaian daunnya juga berbeda. Banyak tumbuhan, banyak lagi bentuk helaian daunnya, tentu berbeda-beda. Itu tergantung fungsi dari daun itu. Kemudian daun modifikasi atau daun yang terspesialisasi. Nah, ini pada lidah buaya, dia termasuk ke daun yang sekulen. Fungsinya itu menyimpan banyak air karena dia hidup di lingkungan yang kering. Kemudian sebagai penyimpan makanan, cadangan makanan. Ini pada bawang ya, pada bawang ini tergolong dari terspesialisasi bentuk umbi lapis. Dia menyimpan banyak gula untuk mendukung pertumbuhan tunas. Nah, ini pada bawang merah. Kemudian ada lagi tumbuhan yang berfungsi sebagai penangkap serangga. Nah, ini contoh pada kantung semar ya. Pada kantung semar itu tumbuhannya berfungsi kantungnya itu berfungsi sebagai menangkap serangga. Nah, itu untuk cadangan makanannya karena itu mengandung nitrogen atau yang kaya akan nitrogen. Kemudian duri. Nah, duri ini juga pada tumbuhan kaktus, dia juga tergolong dari tumbuhan modifikasi karena fungsinya mengurangi penguapan dan juga melindungi dari herbivora, pemakan tumbuhan ya, hewan pemakan tumbuhan. Jadi itu fungsi dari duri pada tumbuhan kaktus. Kemudian daun penumpu atau stipula. Nah, daun penumpu itu adalah bagian daun yang berupa sepasang struktur kecil yang terletak di pangkal tangkai daun, tepatnya pada pertemuan antara tangkai daun dan batang. Nah, ini kita lihat pada gambar. Ini adalah contoh daun penumpu pada bunga mawar atau rosa sp. Nah, dia terlihat di bagian kanan dan kiri tangkai daun dan itu terletak di bawah helaian daun ya. Ini pada tumbuhan mawar. Kemudian ini adalah kita lanjut pada daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang helaian daunnya terbagi menjadi beberapa bagian yang disebut dengan anak daun atau foliola. Nah, ini pada gambar ada gambar daun majemuk pada putri malu, kemudian ada pada jeruk purut ya. Ini juga pada tumbuhan kembang merah. Nah, dia tiga tumbuhan ini adalah memiliki daun majemuk ya. Lanjut, ini bagian dari daun majemuk. Nah, daun majemuk itu punya tiga bagian utama. Yang pertama itu ada ibu tangkai daun atau kita kenal dengan rakis, dan kemudian tangkai anak daun dan juga anak daun. Nah, anak daun ini dengan istilah foliola. Nah, ada ibu tangkai, ada tangkai anak daun dan juga ada anak daunnya. Itu bagian dari daun majemuk. Nah, ini adalah tabel perbedaan daun majemuk. Daun majemuk itu terbagi menjadi tiga. Ada yang daun majemuk menyirip dan juga ada daun majemuk menjari dan juga daun majemuk ganda. Nah, dari susunan anak daun, daun majemuk yang menyirip dia tersusun di kanan dan kiri ibu tulang seperti ini sirip ikan. Kemudian pada daun majemuk menjari, anak daun memancar dari satu titik seperti jari tangan.
Begitupun dengan daun majemuk ganda. Anak daun tersusun menjadi tersusun menyirip, dan tiap anak daun memiliki terbagi dan menjadi anak daun yang kecil itu pada daun menjemuk rangkap atau ganda. Nah, ciri khasnya tentu kalau pada daun menyirip itu rakisnya panjang, anak daun berpasangan antara kiri dan kanan. Sedangkan pada yang menjari, semua anak daun keluar dari satu titik atau pangkal. Dan pada yang majemuk rangkap atau ganda, rakisnya itu bercabang, anak daun kecil terletak pada cabang-cabangnya ya. Kemudian ini gambar skematik daun majemuk ya. Ini pada daun majemuk menyirip, dan ini menjari, dan juga daun ganda. Ini bisa kita ketemukan pada ini manihot utilissima, ini pada asam Jawa. Nah, seperti ini bentuk daun menyiripnya. Kemudian ini pada tumbuhan lamtoro. Nah, daun lamtoro itu merupakan daun majemuk yang ganda. Kemudian bagaimana perbedaan daun majemuk dan daun tunggal? Untuk daun tunggal, dia memiliki satu helaian daun. Helaian daunnya tidak bisa terbagi dengan sempurna, dan contohnya tentu pada daun mangga, jambu ya. Kemudian pada daun majemuk terdiri atas beberapa anak daun. Helaian daun terbagi menjadi anak daun, dan contohnya pada daun asam Jawa atau lamtoro. Nah, itu perbedaan daun majemuk dan daun tunggal. Nah, tadi banyak sekali macam-macam bentuk daun ya, bentuk daun yang berbeda, bentuk pangkal daun majemuk dan berbeda-beda. Kemudian bentuk helaian daun yang berbeda. Tentu bentuk-bentuk daun tadi, hal-hal yang mempunyai bentuk fungsinya tentu berbeda pula. Nah, selayaknya kita manusia, kita tentu juga memiliki perbedaan yang seperti itu. Misalnya dari segi agama kita berbeda, dari segi suku kita berbeda, bahkan dari segi budaya pun kita berbeda. Namun perbedaan itu tetaplah yang harus kita syukuri. Dengan begitu kita saling menghargai, dan juga tentu nikmat Tuhan ya yang tidak bisa kita lupakan. Nah, ini ada bentuk post test. Nah, ini boleh nanti diisi, buka link ini, kita melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap materi daun yang telah saya sampaikan tadi. Bisa dicek, ini link formnya. Kemudian ini adalah integrasi penelitian dan PKM khusus mata kuliah morfologi tumbuhan ya. Ini ada link Google Scholar yang saya cantumkan di sini, nanti bisa dicek. Kebetulan saya telah melakukan penelitian tentang ini, teman-teman ya. Ini tentang morfologi tumbuhan. Kemudian PKM juga, ini PKM-nya di Desa Talang Kemulun, kami telah melakukan PKM mengenai morfologi tumbuhan ini. Namun yang dibahas di sana tidak hanya daun saja, tentu akar, batang ya, buah, daun tentunya masuk. Jadi kami sudah melaksanakan penelitian kepada masyarakat, pengabdian kepada masyarakat, dan juga penelitian tentang hal tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya pada materi morfologi daun. Semoga materi yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.